Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Jamie Apriani dengan NPM A1I022013. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Efektif dalam Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Zahratul Kholbi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi efektif dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini. Baiklah, materi yang pertama tentang pengertian komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah adanya saling memahami apa yang dimaksud oleh si pemberi pesan dan yang menerima pesan. Komunikasi efektif yaitu komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap atau perilaku pada anak yang bisa terlihat dalam proses komunikasi. Pada dasarnya, apa yang dikomunikasikan dalam bentuk lisan harus tersampaikan pesannya secara akurat. Komunikasi berlangsung efektif ketika orang tua memberikan arahan kepada anak dan anak menyampaikan gagasannya dalam suasana yang nyaman dan saling memahami. Selanjutnya, tujuan komunikasi efektif dalam pembelajaran anak usia dini ada 3. Yang pertama, membantu anak memahami pesan atau informasi yang disampaikan dengan baik dan benar. Yang kedua, membantu anak untuk mengembangkan komunikasi berbicara dan berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan serta dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh penerima informasi. Baiklah, yang selanjutnya tentang pentingnya komunikasi efektif dalam pembelajaran anak usia dini. Komunikasi efektif berperan penting dalam pembelajaran anak usia dini. Dalam konteks pembelajaran anak usia dini, komunikasi harus disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak. Penting dalam komunikasi dalam pembelajaran anak usia dini termasuk penggunaan istilah yang tepat, komunikasi verbal dan nonverbal, serta menjadi pendengar yang baik dan fokus pada anak. Selain itu, komunikasi dengan anak usia dini dapat berupa komunikasi verbal seperti berbicara dan komunikasi nonverbal seperti pelukan, ciuman, dan sentuhan yang merupakan bentuk komunikasi yang perlu dipupuk dan dilatih sejak usia dini. Dengan demikian, komunikasi efektif memegang peranan penting dalam membantu perkembangan bahasa, sosial, dan kognitif anak usia dini. Nah, yang selanjutnya manfaat komunikasi efektif dalam pembelajaran anak usia dini. Manfaatnya ada 4. Yang pertama, mengembangkan kecerdasan bahasa. Yang kedua, membangun kecerdasan emosi dan sosial. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan mendengarkan dan empati. Yang keempat, menumbuhkan semangat kebersamaan dan solidaritas. Nah, yang selanjutnya implementasi komunikasi efektif dalam pembelajaran anak usia dini. Misalnya, saat anak-anak ingin membuka tutup botol, tetapi anak tidak bisa membukanya, terus dia meminta bantuan kepada ibu guru. Ibu, ya nak bunda, kenapa? Ibu tolong buka tutup botol. Terus ibu menjawab, iya anak bunda, mana botolnya? Gurunya menjawab dengan nada yang lembut. Terus ada juga saat anak-anak lari, terus ada salah satu anak itu jatuh terus menangis. Kemudian guru menghampiri lalu mengobati anak itu dengan penuh kasih sayang, perhatian. Terus guru berkata, jangan lagi lari-lari ya nak, nanti jatuh lagi. Dengan nada yang lembut guru itu menasehati anak itu. Materi yang terakhir tentang cara untuk melakukan komunikasi efektif dengan anak usia dini. Ada 7. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Jadilah pendengar yang baik saat anak berbicara atau bercerita. Mereka pada saat tertentu menginginkan apa yang dibicarakan supaya diperhatikan dan didengarkan. Yang kedua, melibatkan bahasa tubuh. Dukung komunikasi verbal dengan komunikasi nonverbal. Dengan bahasa tubuh yang mudah dimengerti oleh anak-anak, karena hal ini termasuk cara komunikasi yang baik. Gunakan ekspresi wajah yang atau bahasa tubuh yang sesuai agar anak lebih mudah memahami. Yang ketiga, memperhatikan suasana hati anak. Perhatikan suasana hati anak
anak berkomunikasi jika anak masih diliputi emosinya yang memuncak hingga membuatnya sulit berbicara. Orang tua jangan memaksakan anak untuk segera berbicara. Yang keempat, kata-kata yang memotivasi. Menggunakan kata-kata yang baik untuk memberi semangat dan membentuk anak. Kata-kata yang baik membawa hasil yang menyenangkan. Yang kelima, menghindari kata jangan atau tidak. Katakan kepada anak apa yang harus dilakukan daripada mengatakan apa yang tidak boleh dilakukan. Menghilangkan kata jangan memang sulit, khususnya bagi orang dewasa yang sudah terbiasa menggunakannya. Lakukan ajakan dengan kata yang positif dan melarang dengan alasan yang mudah dipahami anak. Yang keenam, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti anak. Buatlah dialog interaktif disertai berbagai istilah metafora yang diambil dari dunia anak. Gunakan kata-kata yang benar dan jelas ketika berbicara dengan anak. Yang terakhir, kontak mata. Tataplah anak dengan kasih sayang ketika berbicara. Baiklah, itulah saja materi dari saya. Apabila saya ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.